Oke, teman-teman. Halo semuanya. Jumpa lagi dengan Awan Chai di sini ya. Duta Pajak Abal-Abal. Pelatih konsultan pajak yang pertama dan satu-satunya di Indonesia ya. Seperti biasa teman-teman, kita ini live Instagram setiap hari Senin jam 8 malam ya guys. Dan ada live TikTok hari Selasa jam 8 malam, tetapi ada teman yang lain yang gabungin. Dan seperti biasa, gue perlu disclaimer dahulu di awal nih ya, supaya nggak salah nih guys. Bahwa semua yang gue sampaikan di video ini teman-teman ya, ini adalah pendapat pribadi gue 100% ya teman-teman ya. Ini bukanlah kajian akademis, tidak dapat dibuktikan kebenarannya, dan belum tentu juga sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku ya. Kadang-kadang gue juga salah ya, jadi kalau salah ya tolong dikoreksi lah guys ya. Nah, walaupun gua seorang konsultan pajak yang resmi ya, masih resmi sekarang ya, masih belum dipecat ya. Tetapi isi video ini bukanlah saran profesional buat teman-teman semua ya. Nah, Anda semua tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video ini tuh sebagai satu-satunya pedoman bagi Anda ya untuk melaksanakan kewajiban pajak lu gitu. Karena kan masing-masing orang punya kasus pajak berbeda-beda ya guys. Nah, mohon teman-teman konsultasikan dengan konsultan pajak Anda masing-masing ya, atau ke penyuluh di KPP juga boleh. Kalau emang ada yang mau lu tanya lebih spesifik lagi tentang masalah pajak Anda gitu teman-teman ya. Nah, kalau gue sih tersedia gratis ya teman-teman setiap hari Senin jam 8 malam di live Instagram ya. Oke, kita promo dulu nih teman-teman yang belum tahu nih ya. Apakah Anda ada yang merasa takut dengan petugas pajak? Atau takut diintimidasi? Atau takut dicari-cari kesalahannya? Atau takut diancam dan lain-lain ya? Nah, kalau masih ada ketakutan itu teman-teman ya, Anda mungkin cocok ikut ke pelatihan PSTP gua guys. Program siapatakutpajak.com ini akan bantuin teman-teman untuk bisa menghadapi petugas pajak ya, siap menghadapi surat SP2DK, pemeriksaan, bahkan hingga melawan oknum pejabat ya. Segera daftar di www.siapatakutpajak.com guys ya. Ada promo khusus nih bulan ini, dan kita akan ada live coaching di bulan Juni nanti ya. Nah, teman-teman akan tergabung dalam komunitas eksklusif ya, PSTP di grup Telegram. Kita bisa diskusi tentang masalah pajak Anda ya, tanpa batas waktu, guys. Nah, dan kita akan ketemu secara langsung ya, via online, secara Google Meet gitu. Setiap hari Jumat malam, jam 8 malam ya, Jumat malam. Hanya untuk member PSTP aja. Itu pun dimulai di bulan Juni nanti ya. Nah, dan bonus nih untuk PSTP kali ini, teman-teman bisa langsung diskusi dengan saya one on one private ya kalau memang ada yang dibutuhkan. Oke. Jadi teman-teman bisa manfaatkan masa promo ini hanya di bulan ini ya. Bahasa marketing biasa. Untuk daftar silakan masuk ke website www.siapatakutpajak.com ya. www.siapatakutpajak.com untuk bergabung di sana guys. Oke. Silakan ditulis di kolom komentar kalau ada yang bertanya guys ya. Nah, mumpung masih awal, gue akan sampaikan dulu beberapa informasi yang gue tahu teman-teman ya. Hari ini tanggal 27 Mei ada informasi baru nih dari news.ddtc.com ya. Seperti biasa, ddtc.com ya, selalu memberikan kita, ddtc.co.id deh, memberikan kita informasi perpajakan yang paling update ya teman-teman ya. Informasi seperti ini, syarat sistem pemungutan pajak self-assessment dapat berjalan efektif. Nah, apa itu self-assessment? Self-assessment itu adalah satu prinsip perpajakan yang dianut oleh Indonesia, artinya semua wajib pajak diberikan kepercayaan oleh negara untuk melaporkan perpajakan sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku. Oke? Jadi, warga negara dipersilakan untuk menghitung, membayar, dan melapor sendiri perpajakannya, tanpa harus negara mengintervensi, gitu. Nah, sepanjang negara tidak menemukan bukti bahwa si wajib pajak itu salah, maka wajib pajak itu dinyatakan benar, gitu ya. Kecuali DJP mempunyai bukti bahwa si wajib pajak itu salah, maka DJP boleh menentukan berapa nilai pajak yang harus dibayar. Itulah prinsip self-assessment. Oke? Nah, di dalam berita hari ini dikatakan bahwa supaya self-assessment itu lancar, berjalan dengan baik gitu ya, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Oke? Mari kita lihat syarat-syaratnya ya. Ini menurut siapa ini? Menurut David Clowden tahun 2011. Oke, ini perspektif internasional teman-teman ya, bukan perspektif orang lokal ya, perspektif internasional dari Bapak David Clowden 2011. Dia mengatakan ada 7 syarat supaya self-assessment itu bisa berjalan dengan lancar. Yang pertama adalah ketentuan peraturan undang-undang itu harus sederhana. Dia bilang harus sederhana dan dapat memfasilitasi kemudahan pemenuhan hak dan kewajiban administrasi subjek pajak. Yaitu kita nih subjek pajak kan? Gitu. Nah, ini masalahnya ya. Di Indonesia masalahnya
undang-undangnya itu ribet. Undang-undangnya ribet, tidak sederhana, dan tidak memudahkan bagi kita. Oke, jadi malah bertolak belakang. Kemudian yang kedua, dia bilang pelayanan pajak itu harus membimbing subjek pajak untuk memahami dan memenuhi kewajiban pajaknya, termasuk aturan dan interpretasinya. Nah, ini malah terbalik di negara kita. Di negara kita itu ketika seseorang dikenain suatu masalah pajak, dia tidak diedukasi, lebih lanjut. Yang ada adalah dia dikejar, disuruh bayar, tetapi tidak diedukasi lebih lanjut. Ini cilaka nih gara-gara ini. Nah, penerimaan pajak kita itu turun kan dibanding tahun lalu. Tahun lalu kan dia genjet deh, dapat nih orang. Tahun ini orang udah nggak mau bayar lagi, gitu. Jadi syarat pertama dan kedua sudah nggak dapat. Syarat pertama kemudahan tidak terjadi di Indonesia. Syarat kedua adalah membimbing wajib pajak juga tidak dilakukan. Syarat ketiga adalah pembayaran dan pengisian SPT yang mudah dan nyaman. Jawabannya tidak mudah ya. Bagi gue sih mudah bikin SPT. Bagi orang-orang tidak mudah. Ya, SPT Indonesia adalah salah satu SPT yang sulit, yang susah dibikin, susah dibuat, susah dilapor gitu ya. Tidak terpenuhi lagi syaratnya. Syarat keempat, mekanisme pemungutan yang terukur guna memastikan subjek pajak yang belum memenuhi kewajiban teridentifikasi dan dapat ditindaklanjuti. Ini juga tidak jelas ya apakah bisa terjadi di Indonesia ini. Nomor 5, pemeriksaan secara selektif guna mendeteksi dan menindak subjek pajak yang belum melakukan kewajibannya. Nah, kalau ini kan terbolak-balik nih di negara kita kan. Kalau dia nggak senang kita diperiksa, kalau dia senang kita nggak diperiksa. Kalau ada uang suap yang nggak diperiksa, kalau ngelawan ya diperiksa. Kan kacau balau kalau begitu ya. Nomor 6, dia bilang pemberian sanksi yang efektif untuk pencegahan dan pemberian hukuman. Nah, sanksi itu harus efektif. Sedangkan di negara kita ini, sanksi itu kadang-kadang nggak efektif. Sanksi itu diberikan hanya untuk menakut-nakuti orang, gitu loh. Akhirnya orang yang takut malah menjadi antipati, kemudian dia kasih uang suap, kasusnya selesai, tetapi keberlanjutannya nggak dapat, gitu loh. Keberlangsungan usahanya itu nggak dihasilkan, begitu. Masalahnya di situ. Kemudian nomor 7, akses untuk mendapatkan informasi atau putusan otoritas pajak. Ini oke lah, kita masih oke. Cukup terbuka ya untuk akses informasi putusan pajak. Kemudian, menurut Carlos Silvani dan Catherine Beer, tahun 1997, sudah lama sekali, ada 4 kriteria menurut dia supaya self-assessment bisa lancar. Yang pertama, memberikan layanan yang baik untuk membantu pemenuhan kewajiban subjek pajak. Nah, ini gimana mau kasih layanan yang baik di negara kita? Merekam aja nggak boleh di KPP. Kalau merekam di KPP tidak boleh, maka tidak ada transparansi. Kalau tidak ada transparansi, itu selayaknya dapat dicurigai ada korupsi. Iya dong, kalau nggak transparan, ya kemungkinan besar korupsi, ya kan? Nomor 2, katanya si bapak ini, prosedur yang sederhana. Jadi prosedur harus sederhana kalau mau self-assessment itu lancar. Nah, di negara kita terbalik. Di negara kita, prosedurnya rumit. Semakin rumit prosedurnya, maka semakin susah orang untuk self-assessment. Maka begitulah negara kita ya. Nomor 3, sistem pemberian sanksi yang tegas dan adil. Nah, di Indonesia kacau balau sistem pemberian sanksi. Udahlah tidak tegas dan tidak adil pula. Ya. Yang tegas malah nggak beres, apalagi keadilan ya. Aduh, susah deh kalau di negara kita ini mau cari keadilan dan ketegasan nggak dapat ya, susah sekali ya teman-teman ya. Kita mau bersidang aja setengah mati, mau bersidang aja nggak boleh merekam ya celaka lah kita. Nomor 4, pemeriksaan dan program penegakan hukum pajak yang efektif. Nah, lagi-lagi pemeriksaan itu harus efektif. Kalau pemeriksaan tidak efektif ya celaka negara ini, susah teman-teman ya. Penegakan hukumnya suka-suka dia, suka-suka si oknum. Kita dihantam dengan angka pajak yang gila-gilaan, kemudian negosiasi, kasih uang suap, selesai. Lah, gimana mereka yang ngelawan? Yang ngelawan dihabisin sampai ke akar-akarnya. Waduh, celaka lah negara kita ini. Tetapi itu kan hanya dugaan, teman-teman ya. Oke. Silakan kalau ada yang bertanya, teman-teman ya, silakan ditulis di kolom komentar. Mudah-mudahan saya bisa menjawab ya. Yang pertama, ada Ibu Melisa Isabella. Malam kok. Halo Bu Melisa, malam Bu. Lanjut. Dari Ibu Melisa Isabella, kok. Owner itu setor uang lagi untuk keperluan operasionalnya PT. Dicatat sebagai apa? Jika modal disetor itu sudah penuh. Nah,
Kalau modal disetor sudah penuh itu hanya ada satu cara, Bu, yaitu hutang piutang. Oke? Jadi modal disetor sudah penuh nih, sudah habis, maka tambah uang lagi masuk, maka itu jadinya hutang ya, hutang pemegang saham. Nanti di pribadinya si direktur, dia mencatat sebagai piutang pemegang saham. Begitu, Bu. Cuma ada masalah, kalau hutang itu selayaknya dikenakan bunga. Oke, bunga BI lagi, bunga umum gitu ya, yang sekitar 12%. Jadi yang paling benar adalah kenakan hutang, kemudian kenakan bunga, kemudian potong pajak atas bunga, ya, potong PPh 23 sebesar 15% atas bunga. Oke. Kalau tidak mau kena pajak atas bunga, maka Ibu boleh memberikan hutang tanpa bunga, tetapi harus ikuti syarat ya. Ada 4 syarat kalau nggak salah di dalam per berapa ya? Per 90 tahun 2010 kalau nggak salah ya. Intinya ada beberapa syarat yang harus dipenuhi supaya hutang pemegang saham itu tidak perlu kena bunga. Oke? Nah, jadi cara pertama adalah hutang piutang dengan bunga. Cara kedua adalah hutang piutang tanpa bunga tetapi harus memenuhi syarat. Cara ketiga adalah dengan menaikkan modal saham PT ya. Jadi supaya nggak ada masalah hutang piutang, ya udah dah naik aja modalnya, ya kan? Naikin modalnya lebih tinggi sedikit supaya uang yang masuk ini bisa terkonversi menjadi saham. Gitu aja, Bu. Nah, kalau saya sih lebih berpendapat masukin sebagai saham aja, gitu. Masukin saham aja. Karena kan uang yang Ibu setor ini kan belum tentu balik, belum tentu segera balik kan. Jadi lebih baik dimasukin sebagai saham aja supaya nggak ada masalah dengan hutang piutang. Oke? Semoga terbantu, Bu Melisa. Ibu Melisa, tidak usah ubah akte lagi ya kok. Nah, kalau Ibu maunya itu hutang piutang, maka tidak usah akte, tidak usah perubahan akte. Tetapi kalau Ibu maunya menaikkan saham, maka perlu perubahan akte. Ya kan? Kalau merubah saham kan berarti otomatis ada perubahan komposisi saham, sehingga harus ada perubahan akte notaris. Gitu, Bu. Oke. Semoga terbantu, Bu Melisa. Bapak Tony Haryop, kok mau tanya, kemarin SPT tahunan karena tidak butut, saya laporkan nihil. Lalu, karena tahun 2023 ada PPh 25, apakah jika saya lapor pembetulan dengan hasilnya rugi, apakah selama 2024 bisa nihil PPh 25-nya? Jawabannya bisa, Pak ya. Kalau Bapak memang lapor SPT-nya rugi, maka otomatis tahun 2024 akan menjadi nihil PPh 25-nya. Oke? Bapak segera aja laporkan ya. Segera laporkan PPh SPT tahunan dengan kondisi rugi. Dan kemudian bukti potong PPh 23 ataupun PPh 25 itu tidak usah dikreditkan. Oke? PPh 22, 23, dan 25 yang sudah dibayarkan untuk tahun 2023 itu tidak usah dikreditkan alias dibiayakan saja. Nah, dengan Bapak membiayakan, maka Bapak tidak akan mengalami LB. Kalau SPT tahunan LB akan diperiksa. Nah, tetapi Bapak tinggal hilangkan kredit pajaknya alias dibiayakan sehingga tidak mengalami LB. Kalau tidak LB, maka mudah-mudahan tidak diperiksa. Gitu ya. Sedangkan tahun 2024 sudah pasti PP25 ini nihil karena kan SPT-nya rugi. Gitu, Pak ya. Cuman ada informasi terbaru nih bahwa SPT rugi itu akan besar kemungkinan diperiksa. Gitu, Pak. Jadi Bapak harus siap ya. Bapak harus siap dengan laporan akunting. Gitu. Laporan akunting yang rapi, laporan pajak rapi. Sehingga kalau ada pemeriksaan ya kita santai-santai aja. Gitu. Tinggal hadapi aja pemeriksaannya. Gitu. Semoga terbantu, Pak Tony Harijok. Ibu R mau rabat. Kak, apakah bisa cicil untuk ikut promonya, Kak? Promo apa nih, Bu ya? PSTP, Bu ya? Kalau untuk PSTP, coba Ibu hubungin manajer ya. Manajer kita, Ibu Nana namanya. Nah, coba hubungi Ibu Nana, manajer kita, bagaimana metodenya. Mungkin dia bisa bantu, Bu. Oke? Semoga terbantu, Bu mau rabat. Lanjut. Bapak Edoyan Pratama. Malam kawan, malam Pak Edo. Kewajiban apa saja yang melekat pada perusahaan PKP selain menerbitkan faktur pajak? Makasih kok. Pada dasar sama aja Pak. Pada dasar sama aja dengan PT-PT yang lain atau CV yang lain sama aja. PPh itu ada PPh 21, PPh 23, PPh 4 ayat 2, itu kan normal. Kemudian PPN, laporan PPN kan. Kalau dia lapor faktur pajak, otomatis ada mekanisme PKPM ya, pajak keluaran, pajak masukan, ada mekanisme ini. Oke, kalau Bapak nggak ngerti, coba cek di Google banyak, di YouTube banyak, kalau nggak ke kantor pajak juga bisa ya, minta dibantu, diajarin. Gitu. Itu doang sih Pak, nggak ada bedanya sih. PPh biasa,
PPN tambah 1, laporan PPN, kemudian SPT badan seperti biasa, kemudian akunting. Akunting wajib Pak ya, akunting penting Pak ya, Bapak harus membuat akunting yang rapi. Gunakanlah software yang online kalau bisa. Oke? Semoga terbantu Pak Edo. Ibu Ya Nixon 24. Malam kok, malam Bu Ya. Jika kita sebagai penjual emas batangan yang memungut PPh 22 dan PPN-nya nihil, apakah wajib merekam dan upload di aplikasi e-faktur atau bagaimana walaupun PPN-nya nihil? Setahu gua PPN-nya nggak nihil deh, Bu. Setahu saya PPN-nya nggak nihil ya. Kalau memang PPN-nya nihil, Ibu PKP nggak? Kalau Ibu PKP, maka Ibu tetap harus buka faktur pajak. Oke, tetapi nanti kode khusus ya, kodenya 080 atau 070 gitu deh, sehingga PPN-nya nihil. Gitu, atau DPP nilai lain ya. Kalau DPP nilai lain 050 atau 040. Gitu, Bu. Jadi, kalau Ibu PKP, maka Ibu tetap harus bikin e-faktur. Oke, tetap mesti bikin e-faktur, bikin faktur pajak dengan kode khusus. Tetapi kalau Ibu bukan PKP, maka Ibu tidak perlu bikin faktur pajak. Tetapi kan wajib PKP ya. Kalau pedagang emas sudah wajib PKP sekarang ya. Ya udah deh, Ibu jadi PKP aja deh. Jadi PKP, kemudian setahu saya sih mesti buka faktur pajak. Cuman ada kondisi-kondisinya ya. Setahu saya sih nggak 0%, tetapi DPP nilai lain. Kalau untuk emas ya, 1,65% kalau nggak salah. Setahu saya begitu. Oke? Semoga terbantu Bu ya. Kalau Ibu yang masih kurang yakin, coba di email Bu ke informasi@pajak.go.id. Oke, di email ke informasi@pajak.go.id. Nah, di sana Ibu jelaskan tuh kondisi Ibu. Saya PT, saya bentuk usahanya ini, dagangnya barangnya ini, emas batangan, kemudian apakah saya perlu begini-begini. Nah, nanti akan dijelaskan oleh si informasi bagaimana teknis-teknisnya. Gitu Bu ya. Nah, semoga terbantu Bu ya Nixon 24. Ibu Renci 88. Malam kok, malam Bu Rein. Saya mau tanya, misalnya PTX punya pegawai tidak tetap, yaitu buruh harian. Upah dibayarnya harian. Buat PPh 21 TER dibuat semua buruh kan kok? Jawabannya iya, Bu. Kapan dibuat bukti potongnya kok? Oke. Menurut saya sih bulanan aja, Bu. Sebulan sekali aja deh. Jadi Ibu gabungin aja, sebulan itu orang ini dapatnya berapa, ya udah bikin bukti potong per bulan. Gitu, Bu ya. Nanti tinggal pilih kategorinya pegawai tidak tetap. Gitu aja sih, Bu. Nggak mungkin dong bikin tiap hari. Matilah kita bikin tiap hari. Jadi dikumpulin aja akumulasi selama 1 bulan. Nah, berapa dia dapatnya. Nah, laporkan sebagai pegawai tidak tetap yang dapat penghasilan bulanan. Gitu, Bu. Oke. Semoga teman-teman Bu Renci 88. Ibu Mary Su, malam kawan, malam Bu Mary. Bapak 1687915. Malam kawan, malam Pak. Anak saya dikontrak perusahaan Malaysia dalam kompetisi permainan. Perusahaan tersebut tidak bayar pajak PPh 21. Yang saya mau tanya, kewajiban pajak waktu dan pelaporannya. Oke, jadi gini. Yang pertama, terima dulu uangnya. Oke, yang pertama terima dulu uangnya, masuk ke rekening, kemudian dilaporkanlah di SPT tahunan sebagai penghasilan dalam negeri lainnya. Oke, nanti di SPT tahunan pribadi si anak Bapak ini, pilihlah satu menu yang namanya penghasilan dalam negeri strip lainnya. Oke, masukkan nilai rupiahnya, kemudian sistem e-form itu akan otomatis menghitung berapa nilai pajak yang mesti dibayar. Gitu, Bu. Ya, Pak ya. Nah, bayar pajaknya nanti tunggu SPT tahunan. Oke, tunggu SPT tahunan di bulan Maret tahun depan, barulah dilapor SPT tahunan langsung di situ, Pak. Masukkan semua nilai penghasilannya selama 1 tahun, termasuk yang Malaysia, termasuk yang lain-lain. Pokoknya semua penghasilan dia yang bukan dari kantor, yang bukan dari kerja kantoran ya, masukin ke situ. Namanya penghasilan dalam negeri lainnya. Nanti sistem e-form-nya akan otomatis menghitung berapa nilai pajak yang mesti dibayar. Oke, dia akan membayar menggunakan PPh OP progresif ya, yang PPh pasal 17, yang 5%, 15, 25, 30. Gitu, Pak. Oke. Semoga teman-teman Pak 16. Mantap nih ke Malaysia dapat duit hanya dari main game ya. Mantap. Luar biasa. Bapak Elvan, menyala Bang, menyala abangku. Bapak Tumorang Parude, malam kok, malam Pak Tumorang. Kalau sewa bangunan ke orang pribadi, bisa nggak potong pakai PPh 21? Tidak bisa, Pak ya. Yang namanya sewa bangunan itu jenisnya itu sudah khusus, yaitu PPh final. Ya, PPh final 10% beres. Gitu, Pak ya. Yang namanya sewa bangunan,
tidak bisa ke tempat lain, hanya bisa ke satu jenis, yaitu PPh final atas sewa. Oke, nilainya 10% bersifat final, beres. Gitu, Pak. Semua teman tuh, Pak Tumorang. Bapak Derita Gebluder. Kok, saya dapat SP2DK. Waduh, lagi banyak SP2DK sekarang, gila-gila ya. Maklumlah, penerimaan negara turun 9%, Bos. Itu gila, berapa triliun itu? Sri Mulyani pusing. Udah penerimaan negara turun, digencet dari Prabowo, butuh duit berapa ratus triliun lagi. Aduh, kalau gue sih gue resign. SP2DK intinya diduga ada penghasilan lainnya sekitar 161 juta, angka keriting, tanpa memberikan informasi detail angka hitungan dari mana. Apakah hal ini normal atau cacat formil? Jawabannya cacat formil, Pak. Jelas ya, kita jangan jadi orang bodoh, kita jangan jadi orang tolol gitu ya. Kalau dikasih sesuatu yang nggak jelas ya kita jangan mau ya. Mesti gitu dong, Pak, ya kan? Nah, cuman memang begitulah cara kerja oknum. Oke, begitulah cara kerja oknum. Dia kasihin data tidak rinci, tidak jelas supaya phishing, supaya mancing kita yang kasih data. Nah, kita yang kasih data bukannya malah membantu, malah cilaka kita. Gitu. Jadi kalau saya akan balas surat itu dengan tertulis. Jadi surat SP2 kan tertulis tuh, saya balas dengan surat tertulis. Saya akan bertanya, data itu data apa? Rinciannya mana? Didapatkan dari mana? Dengan cara yang legal atau tidak legal? Setelah saya dapat datanya, barulah saya mau proses. Gitu, Pak. Kalau saya ya. Jadi saya nggak mau tuh data aneh-aneh muncul sekian ratus juta, kemudian kita yang masih membuktikan sebaliknya. Enggak. Prinsip self-assessment di Indonesia ya. Prinsip self-assessment, judul video ini hari ini ya. Prinsip self-assessment. Artinya, laporan kita dianggap betul kecuali dia punya bukti yang menyatakan yang lain. Nah, 161 juta ini adalah bukti kan? Tetapi bukti ini mesti jelas barangnya apa. Ya, bentuknya apa? Apakah Excel? Apakah sebuah surat dari bank? Apakah data apa? Mesti jelas, gitu ya. Jadi jangan jadi orang bodoh ya teman-teman ya. Jangan jadi orang bodoh. Kita mesti tanya balik, Bapak AR, data ini data apa? Saya butuh lihat. Kalau datanya saya tidak dapat rinciannya, ini data palsu. Saya lapor ke polisi lu kalau perlu, gitu ya. Bercanda ya teman-temannya. Gitu Pak. Jadi ngomong baik-baik aja dah. Bapak ngomong baik-baik aja. Minta data rincian. Kalau dia tidak mau kasih data rincian, Bapak kirim surat resmi, minta data rinciannya. Gitu, Pak. Semua teman tuh, Pak, Derita Gebluger. Bapak Edoyan Pratama, kok mau tanya, terkait PPNBM. Apabila kita membeli aset, misalnya mobil, apakah nominal PPNBM tersebut boleh dikapitalisasi ke nilai asetnya dalam pencatatan? Ibu PKP atau bukan? PPNBM ya? Saya rasa boleh ya. Saya rasa boleh. Kalau nggak boleh, dibuang kemana dong? Ke biaya. Ke biaya juga boleh sih. Tetapi menurut saya boleh kok ke aset. Kenapa tidak? Menurut saya boleh kok. Kan PPN itu kan boleh dibiayakan, boleh juga dikreditkan. Nah, kalau kita nggak mau kreditkan, kita boleh biayakan. Kalau PPNBM, kemungkinan besar bisa dikapitalisasi kok. Menurut saya sih bisa. Oke? Semua teman tuh, Pak Edo. Bapak Derita Bluder. Kata-kata diduga ini kan tidak berbasis data dan penuh spekulasi. Betul. Apakah petugas pajak kita boleh seabsurd ini? Jawabannya nggak boleh. Tetapi memang mereka begitu. Memang seaneh itu, memang seabsurd itu, gitu. Tetapi kita harus paham juga bahwa AR juga pusing ya, digencet dari atasan ya, dari kasihnya, dari kepala kantor, kepala kanwir, dari kantor pusat, Sri Mulyani juga digencet sama bosnya. Jadi ini sudah satu jalur sudah rusak semua, gitu. Dari atas, tengah sampai bawah itu sudah rusak semua. Ya udah. Nah, kita sebagai wajib pajak kan mesti bijaksana, ya kan? Kita mesti bijaksana. Kita mesti lihat dulu, apakah data ini benar, ya kan? Siapa tahu Bapak sudah tahu, oh diri gue memang salah nih, gue memang ada penghasilan tambahan. Ya sudah kita bernegosiasi baik-baik gitu ya. Tetapi kalau kita merasa sudah benar, gue nggak merasa bersalah, tiba-tiba ada SP2DK, angka 160 juta. Kalau gue sih gue hantam ya, gue tendang gitu ya. Maksudnya gue balas suratnya gitu ya. Gitu, tanyain detailnya bagaimana, data apa ini, jangan sembarang nuduh orang dong gitu. Gitu Pak ya. Jadi kita mesti paham juga posisi mereka juga lagi kegencet sama bosnya, apalagi makan siang gratis yang butuh sekian ratus triliun. Nah, tapi dari sisi kita juga kita mesti bijaksana, kita mesti lihat kita ini salah apa enggak.
Kalau kita salah, kita mohon maaf. Nggak usah ribut. Tetapi kalau kita merasa benar, kita hantam dong. Kita mesti tanya, detailnya apa, bos? Gitu, jangan sembarangan nuduh orang, gitu kan. Gitu ya. Semua teman tuh, Pak Deriga Bluder. Bapak Henry Awan 23. Kok mau tanya, kalau misalnya ada kesalahan catat 2020 lalu, pihak pajak mau periksa tahun 2019 dan 2018, karena mungkin bisa berhubungan. Apakah bisa? Bukankah itu sudah kadaluarsa pajak? Mohon informasi. Untuk 2018 sudah kadaluarsa Pak ya? Sudah lupakan 2018, oke? 2018 sudah tidak akan diperiksa lagi. Nah, untuk 2019 sedang berjalan nih. 2019 itu kan sekarang bulan Mei nih. Nah, untuk masa April sudah selesai. Oke? Untuk 2019 masa April sudah selesai, sudah nggak bisa lagi diperiksa. Nah, kalaupun dia mau periksa, dia hanya bisa periksa mungkin mulai bulan Juni. Juni ke Desember 2019. Itu masih mungkin. Tetapi kalau Januari ke bulan Mei udah nggak mungkin. Gitu, Pak. Jadi, Bapak tantang aja. Bapak tantang dia aja. Silakan kalau mau periksa. Memang bisa periksa langsung? Nggak bisa. Feeling gua nggak mungkin. 2020 masih mungkin. 2021 masih sedang pemeriksaan nih, sedang banyak nih pemeriksaan kan? Hampir semua klien gua yang sedang diperiksa sekarang itu mengenai 2021. Sedangkan 2020 pun udah kelewat gitu. Apalagi 2019 sudah nggak mungkin. Nah, tantang aja Pak kalau dia berani 2019. Kita tungguin gitu. Sekarang bulan Mei. Kalau pemeriksaannya bulan depan keluar, kapan hasilnya terbit? Nggak bisa. 2019 itu hampir nggak mungkin 2019. Kalau 2020, kalau dia nekat masih oke deh. Tetapi kalau 2021 memang lagi banyak pemeriksaan. Oke, semua teman tuh Pak Hendri Awan. Bapak Tumorang Parude, tanya kok, kalau sewa truk ke orang pribadi, bagaimana potong PPh-nya? Sewa truk ke orang pribadi. Jadi gini, kalau penyewanya adalah badan, maka dia memotong PPh 23 2% atas sewa ya. Sewa yang bukan tanah bangunan ya. Nah, itu kena PPh 23 2%. Kalau penyewanya itu orang pribadi, maka dia tidak bisa potong, maka si pemilik truknya yang bayar sendiri. Oke, kalau penyewanya badan, maka penyewa ini memotong PPh 23 2% atas sewa yang bukan tanah bangunan. Kalau penyewanya ini orang pribadi, maka dia nggak bisa potong, maka yang pemilik truk yang akan bayar sendiri. Gitu, Pak. Nah, semoga teman tuh Pak Tumorang Parude. Bapak Ivan Prat, jika salinan SPT orang tua kandung diminta petugas dengan alasan ada transfer dana ke anak kandung, apa perlu diberikan salinannya kok? Saya emang nggak mau, ngapain? Kalau gue ya nggak mau. Gue tanya, transferan itu kenapa? Salahnya apa, Pak? Gitu. Tanya ke orang pajak. Memang kenapa kalau ada transferan dana dari anak kandung atau bapak kandung? Memang salahnya apa, Pak? Tanya gitu. Jangan kita tuh ngasih data terus, di mana data kita ini akan dipakai untuk menghantam kita. Gitu loh. Oke? Ibaratnya orang punya pistol nih, dia nggak punya peluru. Gitu. Kita ini punya peluru, yaitu apa? Data kita. Data kita ini peluru, ya kan? Kita kasih dia peluru, dia masukin pistol, dia tembak, matilah kita, ya kan? Jadi mesti dari dia, dari pajak. Pajak punya data apa? Kalau dia punya data bukti transfer, ya udah. Memang kenapa bukti transfer? Salahnya apa, Pak? Tanya dia, gitu loh. Ngapain sih dia minta data-data dari kita? Nggak perlu, gitu. Data yang kita kasih, semakin banyak data yang kita kasih akan semakin cilaka kita. Ya, tidak akan bikin kita lebih selamat ya. Oke, semangat teman tuh Pak Ivan Prat. Bapak F. Chan 21. Malam kawan, malam Pak Chan. CV boleh memiliki properti nggak sih? Jawaban saya boleh. Kalau nggak bisa berarti cuma bisa sewa terus dong. Sewa terus dong? Oh boleh kok, boleh. CV maupun PT maupun yayasan itu boleh memiliki properti. Cuman kalau dia beli properti nanti dia nggak bisa SHM, nggak bisa hak milik. Dia hanya bisa SHGB ya, hak guna bangunan. Setahu gue begitu. Kalau hak milik kayaknya nggak bisa. Oke? Semangat teman tuh Pak F. Chan 21. Bapak Henry Awan, kok apakah piutang bisa dihapus dan nanti dikoreksi fiskal? Secara hukum bisa Pak, tetapi ada prosedur ya, ada prosedur. Bapak mesti ikutin, coba cek di Google deh, ada beberapa prosedurnya supaya piutang tak tertagih itu bisa dibebankan menjadi bad debt expense kan. Contohnya mesti mungkin ada gugatan ke pengadilan atau ada somasi atau ada penerbitan di koran dan sebagainya ya. Atau pihak sana sudah mengakui sebagai penghasilan. Jadi ada banyak syarat yang dipenuhi gitu Pak.
Dan nggak perlu koreksi fiskal ya, bukan di koreksi fiskal solusinya. Solusinya adalah kena pajak gitu. Jadi menurut saya kalau memang tidak bisa dipenuhi syarat-syaratnya, nggak usah dihapus. Biar aja di situ terus, nggak ada masalah. Gitu, Pak. Karena menghapus itu berpotensi jadi masalah. Yang mestinya kita hapus menjadi beban, malah bebannya dikoreksi fiskal, kemudian kena PPh umum. Gitu, cilaka. Gitu sih, Pak ya. Jadi, kalau memang Bapak mau menghapuskan piutang tak tertagih, maka Bapak harus cek dulu syarat-syaratnya. Cek di Google, Pak, ada banyak. Nah, semoga terbantu Pak Hendri Awan. Ibu Rence 88. Kalau misalnya suami istri punya NPWP masing-masing. Istri kerja sama suami, terima gaji. Tetapi tidak potong PPh 21. Ketika lapor SPT tahunan, penghasilan istri masuk di penghasilan yang mana, Oke. Paling gampang masukin ke suami aja, Bu. Masukin ke suami aja sebagai penghasilan lain-lain dalam negeri. Udah, gitu aja beres ya. Penghasilan dalam negeri lain-lain, udah gabung ke situ aja, udah nggak usah pusing. Gitu, Bu. Supaya gampang ya. Tetapi kalau dia mau berpisah, maka di SPT istri juga dilaporkan penghasilan, nanti akan berlaku prinsip PHMT. Nanti di halaman induk tinggal centang PH atau MT, nanti di situ ada formulirnya yang masih diisi ya, PHMT. Masing-masing isi penghasilan, kemudian digabung, kemudian muncul PTKP yang K garis miring I, kemudian akan dipecah proporsional PPh-nya. Kira-kira seperti itu. Tetapi kalau nggak mau pusing, gabung aja ke suami. Jadi penghasilan istri, lapor sebagai penghasilan suami. Harta pun dilapor ke SPT suami saja, biar nggak pusing, Bu, biar nggak repot. Kecuali memang ada PHMT ya, ada pisah harta, ya terpaksa masing-masing. Gitu, Bu. Semoga terbantu Bu Rence 88. Lanjut Bapak Hendri Awan. Misal ada PT, omsetnya kurang dari 4,8 M. Perpajakannya gimana ya? Oke, PT ini boleh memilih Pak, mau pakai PPh 0,5% final atau mau pakai PPh umum. Dia mesti memilih di awal ya. Ketika dia bikin PT, itu akan ditanyain oleh notaris, mau PPh umum atau PPh final 0,5%. Kalau dia tidak pilih, maka otomatis pakai PPh final 0,5%. Oke? Nah, PPh final maksudnya itu dari omset kalikan 0,5%. Kan gitu. Jadi dari omset kalikan 0,5% bayar PPh final. Selesai. Gitu, PPh final. Kalau dia mau pakai PPh umum juga boleh. Dia mesti mengajukan surat kalau pakai PPh umum. Nanti dia tinggal hitung PPh-nya menggunakan laba bersih. Laba bersih kena PPh 11% kalau masih di bawah 4,8 M. Gitu Pak ya, itu mengenai PPh perusahaan. Kemudian kalau PPh 21 normal ya, kalau punya karyawan potong PPh 21, kalau dia bayar jasa dia potong PPh 23, kalau dia bayar sewa dia potong PPh final 4 ayat 2, gitu Pak. Seperti biasa. Semoga terbantu Pak Hendri Awan. Bapak Iktam Wira. Malam Pak Wan, malam Pak Iktam. Apakah bisa MPP cabang menjadi MPP pusat? Kayaknya enggak ya. Kemudian MPP pusat dihapuskan. Oh, enggak bisa. MPP cabang yang dihapuskan itu bisa ya, gabung ke pusat. Tetapi nggak bisa MPP cabang jadi pusat. Nggak bisa, Pak. Setahu gua nggak bisa, Pak ya. Jadi yang terjadi adalah MPP cabang bisa dihapuskan, tapi MPP pusat tidak bisa dihapuskan. Gitu. Kalau Bapak itu pindah alamat, maka MPP pusat dipindahkan alamatnya. Gitu. Bukannya cabang pindah ke MPP pusat kemudian dihapuskan yang pusat, nggak bisa. Jadi cabang yang boleh dihapuskan, pusat nggak bisa dihapuskan. Kalau mau hapus bisa, tetapi ya hapuslah dia, jadi habis kan. Tetapi kalau mau gabung begitu, maka yang digabung adalah anaknya yang dihilangkan, bukan pusatnya yang dihilangkan. Oke. Semangat terbantu Pak Iktam Wira. Ibu Ermaurabat. 2020 ada kesalahan. Persediaan dan akhirnya sampai 2023 ini bermasalah karena semakin membesar. Mau tahu bagaimana tes planningnya Apakah saya buat pembetulan laporan keuangannya bisa? Jawabannya bisa, Bu, dan saya setuju ya. Jadi, daripada ini masalah terus berulang-ulang terus, Ibu mesti perbaiki. Kalau memang ada waktu ya, perbaiki mundur, Bu. Kalau perlu mundur 5 tahun dimundurin, dibenerin. Nah, siapa tahu ada penjualan yang belum dilaporkan. Laporkan sekarang, gitu, Bu, ya. Nah, laporkanlah penjualan dengan benar, dimundurin, kemudian bayar pajaknya kalau memang ada pajak yang perlu dibayar. Gitu sih, Bu. Menurut saya ya. Lebih baik kita benerin sekarang, memang akan kena denda, kena sanksi, kena bunga, ya udah, kita mesti bayar gitu, Bu. Daripada kita berusaha menghindari bunga, tetapi yang salah ini berlanjut gitu. Nggak tidur nyenyak nanti. Kalau tidur nggak nyenyak kan susah, nanti kena serangan jantung lagi. Gitu ya. Semangat bantu Pak Bu mau rabat.
Bapak Bong Perdi, malam kok, malam Pak Bong. Mau tanya orang pribadi non-PKP, apa bisa mengajukan pembukuan ya? Oh bisa Pak, bisa ya. Apakah ada syarat untuk mengajukan pembukuan tersebut? Jadi Bapak nanti di SPT tahunan pribadi Bapak, sebelah kanan atas, Bapak centang tuh pembukuan, ada centangannya. Oke? Di halaman induk bisa, di halaman 1 juga bisa. Pokoknya di SPT tahunan, di e-formnya ya, SPT tahunan, di sebelah kanan atas, paling atas, ada centangan tuh. Mau centang pencatatan bisa, centang pembukuan bisa. Kalau centang pembukuan, maka otomatis halaman 1 terbuka, yaitu halaman untuk mengisi daftar pembukuan kita. Neraca dan laba rugi diisi di situ. Gitu Pak ya. Tidak perlu pakai surat aneh-aneh sih, tetapi mesti konsisten ya Pak ya, mesti konsisten. Sekali menggunakan pembukuan, maka seterusnya pakai pembukuan. Jangan tiba-tiba berubah pencatatan, tahun depan pembukuan lagi, jangan ya. Jadi konsisten. Kalau sudah yakin mau pembukuan, pembukuan terus ya. Ya gitu. Oke. Semangat terbantu Pak Bong Perti. Hebat ya orang pribadi mau pembukuan, ya boleh sih, boleh aja. Bagus juga sih. Ibu Neni Sapur, gabung kawan, ya Bu. Mau tanya, kalau perusahaan dapat BUPOT 23 dan 4 ayat 2, cara masukin di SPT tahunan gimana ya? Oke, untuk PPh 23, Ibu tinggal input di lampiran 3 kalau nggak salah ya. Pokoknya di lampiran yang judulnya kredit pajak dalam negeri. Oke, pokoknya di lampiran yang namanya kredit pajak dalam negeri, Ibu input di situ, bukti potong 23, 23, 23. Oke, untuk 4 ayat 2 tidak perlu diinput, karena kan itu PPh final. Ya. Untuk PPh 4 ayat 2, Ibu tinggal isi di bagian penghasilan finalnya aja, berapa nilai penghasilannya, berapa nilai pajaknya, gitu doang sih. Tetapi tidak perlu diinput bukti potongnya, karena kan tidak bisa dikreditkan. Yang kita perlu input tuh hanya yang bisa dikreditkan, gitu. Kenapa sih kita mau input? Karena kita mau mengkreditkan kan? Karena kita mau mengkreditkan, makanya kita input, gitu. Di lampiran 3 kalau nggak salah ya, yang judulnya adalah kredit pajak dalam negeri. Disitulah Ibu menginput PPh 22 dan PPh 23 yang mau dikreditkan. Gitu, Bu. Semoga teman tuh Bu Neni. Bapak Johan Leong. Kalau NJOP misal 500 juta. Harga transaksi PBB itu misalnya 700 juta. Harga transaksi PBB 700. Padahal aslinya transaksi itu 2M. Itu resiko nggak, Pak? Jawabannya resiko, Pak ya. Resiko ya. Sebaiknya, mungkin maksud Bapak AJB ya. Sebaiknya AJB itu ikuti kondisi sebenarnya. Kalau memang 2M, 2M tertulis di AJB. Begitu yang betul, Pak ya. Sekarang AJB 2M. Realnya 2M, tetapi NJOP 500. Maka AJB Bapak bikin 700 ya. Itu salah, itu salah. Yang benar adalah ikuti kondisi sebenarnya. AJB adalah senilai yang memang transaksi sesungguhnya, yaitu 2M. Gitu sih, Pak. Nah, kalau Bapak paksain ke 700, kalau nilai direndahin, ya masalahnya suatu hari kalau ketahuan repot ya. Kalau ketahuan ya akan disuruh perbaiki. Kira-kira gitu. Coba. Semua teman tuh Pak Johan Leong. Bapak M. Andi Saputro, mau tanya, misal PT saya dipinjam bendera oleh teman untuk ngerjain proyek. Idealnya fee-nya berapa persen? Oh, bebas saja Pak. Bebas saja Bapak mau minta berapa ya. Nanti uang yang akan saya kasih ke teman saya itu jurnalnya gimana kok. Oke, jadi uang yang Bapak kasih ke teman itu harus dipotong PPh 21 ya. PPh 21 kategorinya adalah bukan pegawai. Beres. Gitu Pak. Biar dia urus sendiri. Gitu. Jangan sampai nggak dipotong ya PPh-nya ya. Pokoknya fee yang Bapak kasih ke dia atau komisi atau apapun namanya, itu potonglah PPh 21 dengan kategori bukan pegawai. Gitu Pak. Lebih enak gitu ya, biar clear. Nah, mengenai fee berapa persen ya Bapak atur aja lah. Oke. Semua teman tuh Pak Andi. Bapak, Ibu di Zonhu. Malam kawan, malam Pak Zonhu. Ibu ya. Aplikasi e-faktur wajib NPWP atau NIK di bulan Juni. Apakah sudah pasti? Jawabannya sudah pasti, Pak, dan bukan di bulan Juni ya. Sejak tahun lalu sudah wajib, Bu, Pak ya. Atau masih bisa input 000. Sudah nggak bisa. Sekarang pun sudah nggak bisa 000 ya. Sejak awal tahun pun sudah nggak bisa 000. Jangan coba-coba buka faktur 000. Oke? Jadi jangan tunggu Juni, Pak ya. Dari sekarang pun udah nggak bisa. Jadi intinya, kalau kita PKP buka faktur itu wajib minta NPWP atau nomor NIK. Wajib. Kalau nggak ada nomor NIK, maka nanti itu faktur cacat. Kalau faktur cacat, maka kena denda 1%. Gitu, 1% kalikan DPP. Kena dendanya. Gitu sih, Pak. Jadi udah nggak bisa ya, input faktur pajak 000. Sekarang sudah harus minimal ada NIK, kalau nggak NPWP. Gitu sih, Pak.
berusahalah mengedukasi wajib pajak ya. Wajib KTP sekarang, udah nggak bisa lari sekarang. Semua teman tuh Pak di Zonhu. Bapak Pak Markus, bisa dilihat di DJP. Mengenai apa nih Pak Markus? Mohon maaf. Oke. Bapak Ibu Siska Sandran. Pak mau tanya, kalau CV perlu buat analisa DER nggak ya? Kayaknya cuman PT ya, DER. Debt to equity ratio. Oh, berlaku deh, berlaku. Feeling-feeling saya berlaku juga deh, Bu. Feeling-feeling saya berlaku juga deh. Sebaiknya jangan sampai melewati ya. DER kan 4:1 ya. Masa sih punya hutang lewatin 4 kali modal? Ya kalau bisa jangan deh. Kalau bisa jangan. Usahakan naikin modal dulu. Gitu sih, Pak. Saya rasa perlu ya, Bu. Perlu menganalisa, saya rasa. Walaupun CV. Semua teman tuh, Bu Siska. Bapak Tumorang Parude. Ko, tolong infonya. Kalau pemeriksa minta reklas dan mapping ke laporan keuangan. Mohon dijelaskan maksud dan yang perlu disiapkan. Thanks, Ko. Saya juga nggak paham, Pak. Apa itu reklas dan mapping? Tanya ke dia, Pak. Tanya ke orang pajaknya. Maksud dia bagaimana? Dia maunya apa? Nggak jelas nih. Suruh dia jangan pakai bahasa Wakanda, pakai bahasa Indonesia aja yang jelas. Dia maunya gimana? Dan apa yang mau kita persiapkan, apa yang dia minta, mesti jelas. Gitu ya. Kalau nggak jelas ya jangan dikasih. Tanya dulu datanya yang dia mau apa dan kenapa dia butuh itu, buat apa. Gitu, Pak. Pak, thank you Pak Tumorang Parude. Bapak Non Haryati, Ibu ya. Ko, e-reporting itu gimana, Ko? Bisa dijelasin? Saya nggak paham e-reporting. Mungkin maksud Ibu e-reporting dividen kali ya? Kan e-reporting itu ada beberapa macam ya. Ada e-reporting dividen, ada e-reporting PPS. Gitu. Mungkin maksud Ibu e-reporting PPS ya. Dividen ya. Jadi gini ceritanya, orang ketika terima dividen, itu kan dia masih bayar pajak tuh 10% PPh final ya. Jadi kalau saya punya saham di sebuah PT, saya terima dividen dari PT itu, maka saya akan bayar PPh final dividen 10%. Oke? Tetapi undang-undang bilang, kita boleh loh tidak bayar pajak 10% dengan cara kita investasikan uangnya selama 3 tahun. Nah, maksud investasi gimana? Kita taruh uang itu di tabungan, deposito, atau SBN, atau obligasi. Nah, kita taruh di deposito contohnya ya. Kita taruh selama 3 tahun di deposito. Nah, itulah definisi investasi. Nah, bagaimana pajak bisa tahu kita investasi? Nah, caranya adalah kita laporkan. Namanya e-reporting dividend. Oke. Nah, e-reporting dividen adalah untuk memberitahukan kepada pajak kita terima dividen dari siapa dan kita investasikan kemana. Gitu, Bu. Itu fungsinya e-reporting dividen. Itu ada di menu DJP online yang namanya menu layanan kemudian e-reporting dividen. Ibu coba cek-cek aja di situ. Kan tinggal baca-baca di situ ya. Paham kok nanti. Gampang kok. Dan gue juga sudah bikin di YouTube tutorialnya. Oke. Nah, semua teman tuh Bu Non Haryati. Bapak Andrew Hartanto, mau tanya, apakah kalau ada cabang usaha, boleh dibuatkan CV sendiri dengan fasilitas PPh 23 yang potong 0,5%? Saya ulang ya. Apakah boleh, apakah kalau ada cabang usaha, boleh dibuatkan CV sendiri dengan fasilitas PP 23, maksud Bapak PP 55 ya, yang 0,5%? Jawabannya boleh-boleh aja Pak, boleh ya. Jadi Bapak punya cabang nih, Bapak bikin CV kan cabang itu kan, kemudian pakai 0,5% kan? Jawabannya bisa Pak ya, tetapi CV ini harus mandiri ya. CV ini nggak boleh tiba-tiba ngambil barang dari kantor pusat, dia jualin, nggak boleh ya. Dia mesti beli barang sendiri. Kalau dia mau ambil barang dari pusat ya dia mesti beli barang secara cash flow, mesti dibeli dengan betul gitu. Dia mesti mandiri, beli sendiri, jual sendiri. Nah, itu caranya Pak. Bisa kok. Nah, semua teman tuh Pak Andrew Hartanto. Bapak Omelet Teunggu. Kok, kalau ada 2 CV pakai virtual office. Tetapi, lokasi usaha yang sebenarnya ada di satu tempat yang sama. Apakah boleh? Secara hukum boleh-boleh aja. Secara praktek banyak yang begini, Pak. Gitu, Pak. Jadi bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah apakah Bapak bisa memisahkan barangnya, arus barangnya, dan arus kasnya. Dipisahkan, Pak. Itu intinya. Kalau Bapak bisa memisahkan, ya terserah. Mau di satu lokasi, mau di 2 lokasi, terserah Bapak. Gitu. Jangan sampai tiba-tiba orang pajak datang, barang campur aduk. Nggak boleh. Gitu. Atau ketika diperiksa, tiba-tiba rekeningnya bercampur aduk rekeningnya. Rekening PTA dengan CVA, CVB, rekeningnya campur aduk. Nggak boleh. Nah, intinya Bapak harus bisa memisahkan barang dan memisahkan uang antara 2 PT ini. Itu aja. Mengenai lokasi mah terserah. Mau lokasi sama apa beda mah terserah. Itu Pak. Intinya itu sih. Semua teman tuh Pak Omelet Teu Ungu.
Ibu Mon Haryati, makasih sebelum kau. Makasih Bu, sama-sama. Bapak Tony Haryok, kau mau tanya, apakah perusahaan PT baru berdiri tahun ini harus pakai skema PPh 0,5%? Tidak harus Pak ya, Bapak boleh memilih. Tidak boleh langsung pakai skema pasal 17, jawabannya boleh ya. Nah, ketika Bapak bikin PT pertama kali, di AHU-nya itu, atau di MPWP-nya, di IREK-nya, Bapak harus memilih menggunakan PPh umum, dalam kurung PP 55. Gitu Pak, boleh kok, boleh memilih ya. Tetapi harus pilih ya, kalau Bapak mau PPh umum, Bapak harus pilih. Karena secara default, secara normal, dia otomatis ke 0,5% final. Gitu. Kalau mau ganti pakai PPh umum, maka harus memilih. Ada pilihannya. Kalau Bapak PT sudah jadi tapi lupa pilihnya apa, maka Bapak boleh pilih sekarang. Oke? Kalau Bapak sudah terlanjur lupa nih, kemarin kok pilih apa kemarin ya waktu bikin PT ya? Nah, maka sekarang Bapak boleh pilih langsung di DJP online, di menu KSWP, pilih yang namanya memilih menggunakan PPh umum pasal 17, PPh umum dalam kurung PP 55. Gitu, Pak. Oke? Semoga terbantu, Pak Tony Haryok. Bapak M. Andi Saputro, kok boleh nggak Direktur PTP digaji setiap ada proyek saja? Karena proyeknya tidak rutin ada setiap bulan kok. Jawabannya secara hukum boleh, Bu. Secara hukumnya boleh. Kan itu PT punya kita sendiri ya. Terserah kita mau gaji tiap bulan boleh, mau gaji tiap 3 bulan juga boleh. Kan PT punya kita sendiri ya. Terserah. Bebas saja mau gimana. Yang penting pajak dibayar ya. Yang penting pajak dibayar sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku. Gitu. Semoga bantu Pak Andi Saputro. Bapak Bugi Prada, kok mau tanya, semisal nih vendor salah nomor MPWP pada faktur pajak, tetapi malah ribet. Enaknya diapain ya kok? Ulang nih. Vendor salah nomor MPWP pada faktur pajak, tetapi malah ribet. Enaknya diapain ya? Kita sudah terlanjur ngelunasin, baru sadar setelah mau input faktur pajak masukan. Oh, paksa dia betulin, Pak. Mesti paksa dia untuk revisi ya. Dia harus revisi. Kalau nggak revisi nanti salah kita. Nanti kita jadi nggak bisa mengkreditkan kan? Gitu, Pak. Minta revisi, Pak. Minta revisi ya. Walaupun ribet, ya memang harus dilakukan lah. Seperti itu. Daripada kita nggak mengkreditkan kan sayang juga. Gitu sih, Pak. Paksa, Pak. Dikejar supaya direvisi. Kalau dia tidak bisa revisi untuk faktur tersebut, maka dia mesti buka faktur baru. Dia mesti terbitin faktur baru ya terpaksa di bulan Mei. Gitu. Dan kita pun terpaksa mengkreditkan untuk bulan Mei. Terpaksa begitu, Pak. Tetapi harus dapat ya Pak faktur pajaknya. Jangan menyerah. Semoga terbantu Pak Bugi Prada. Bapak Tony Haryok. Untuk PPh 21 yang tenaga harian, jika kita hitung harian, bukti potongnya nihil. Namun, ketika dihitung langsung sebulan, jadi kurang bayar. Bagaimana sebaiknya kok? Sebaiknya kurang bayar, Pak. Menurut saya ya. Sebaiknya kurang bayar dan potonglah PPh-nya dan kasih tahu dia, ini negara yang minta, bukan gue yang minta. Kasih tahu dia, Pak. Begitu, Pak. Terpaksa begitu. Memang harus begitu. Gitu loh. Kalau emang gaji sudah di atas UMR gitu ya, ya sudah, memang sudah selayaknya dia itu bayar pajak. Gitu. Nggak boleh dia punya mindset nggak bayar pajak. Padahal gaji dia itu sudah di atas PTKP. Gitu sih, Pak. Jadi kasih tahu dia, ini negara yang minta, bukan gue yang minta. Bukan PT yang minta. Ini negara yang minta dan memang sudah selayaknya dia bayar pajak. Gitu sih, Pak. Menurut saya sih gitu ya. Kalau Bapak mau tiap hari juga boleh sih. Kalau mau potong tiap hari ya lumayan ya. Capek, Pak, bikin putih potong. Gitu sih, Pak. Semua teman-teman tuh, Pak Tony Haryok. Bapak Kristi Aime, Ibu ya. Kalau PT belum operasi, sudah lama, tapi di akte ada setoran modal, padahal tidak ada setoran uangnya. Di SPT pribadi juga tidak dilaporkan sahamnya. Bagaimana kok? Di SPT pribadi nggak dilaporkan sahamnya. Ya nggak apa-apa sih, Bu. Nggak apa-apa lah. Nah, nanti SPT berikutnya, kalau bisa dilapor, Bu. Dilapor nilai sahamnya sekian, nilai hutangnya sekian. Oke? Nilai sahamnya mungkin 10, nilai hutang juga 10, sehingga jadi 0, jadi net gitu, Bu. Jadi terpaksa begitu sih, Bu ya. Nah, sementara nggak perlu pembetulan sih saya rasa. Pembetulan juga nggak ada guna karena tidak menambah bayar pajak sih. Gitu, Bu. Oke. Semoga teman tuh Bu Kristianmu. Bapak 16, terima kasih. Sama-sama, Pak. Bapak Imung Go. Malam kawan, malam Pak Imung mau tanya. WPOP punya usaha pakai tarif PPh final 0,5%. Setahun di bawah PTKP, apakah bisa mengajukan status non-efektif? Nggak bisa, Pak. Kalau dia masih ada usaha, walaupun kecil nilainya, tetap nggak bisa non-efektif. Nggak bisa NE.
Gitu. NE itu untuk orang yang tidak punya harta, nggak punya penghasilan, tetapi tidak mau tutup NPWP. Gitu. Itu NE ya. Jadi NE itu hanya berlaku untuk orang yang tidak punya harta, tidak punya usaha, tidak punya penghasilan, tetapi masih mau punya NPWP. Nah, sedangkan kita-kita, termasuk Bapak nih, walaupun kecil omsetnya, tetapi ada usahanya, maka tetap nggak bisa tutup NE, nggak bisa NE, tetap mesti aktif NPWP-nya. Gitu, Pak. Semangat bantu Pak Imungo. Ibu Silinder 2011. Malam kawan, malam. Bagaimana kabar kau? Semoga sehat selalu. Sehat Bu, masih hidup ya. Belum diangkut saya nih. Masih hidup. Thank you Pak, Bu Silinder. Ibu Siska Sandran. Pak, kalau CV, apakah wajib bikin analisa DER? Saya nggak yakin juga sih, tetapi kayaknya perlu deh. Saya nggak yakin juga, tetapi kalau hutangnya besar ya mungkin perlu ya dianalisa ya. Takutnya nanti malah kena masalah. Gitu Pak. Ibu, semoga terbantu Bu Siska. Ibu Silinder 2000. Nah, Eko, bagaimana cara cek harga mobil bekas untuk sebagai patokan harga di mana bisa ceknya, Ko? Bisa ke carmudi.co.id atau ke OLX. Nah, Ibu cek aja ke Google. Cek ke Google harga mobil Avanza tahun 2000 contohnya. Ya udah nanti keluar. Ada OLX, ada Carmudi, ada apa lagi, ada banyak, Pak, Bu. Ya, cek di Google aja. Ya, Ibu punya mobilnya apa nih? Mobil mungkin Avanza tahun 2021 gitu. Ya udah, ketik aja di Google harga mobil bekas Avanza 2021. Tak keluar kok, semuanya keluar. Gitu, Pak. Bu. Nanti Bu kira-kiraan aja, harga normalnya berapa. Di rata-ratain aja gitu. Semoga tahu tuh Bu Silinder 2000. Bapak Omelet Teo Ungu. Kok kalau karyawan harian CV, apakah mereka juga kudu lapor SPT tiap tahun? Padahal kan mereka tidak punya NPWP. Nah, jadi gini Bu, kalau orang punya NPWP, maka dia wajib lapor SPT tahunan. Kalau orang tidak punya NPWP, maka nggak usah lapor. Kan tidak punya NPWP. Kalau nggak punya NPWP, dia nggak bisa masuk DJP online. Kalau tidak bisa masuk DJP online, dia tidak bisa bikin SPT tahunan. Begitu ya, simple ya. Jadi kalau punya NPWP, maka wajib lapor. Kalau tidak punya NPWP, ya nggak bisa lapor. Mau lapor pun nggak bisa lapor. Gitu. Semoga tuh Pak Omelet Teh Ungu. Lanjut. Bapak Henry Awan 23. Kok mau tanya, kalau kita dihantam oknum pajak, jadi begini, PT ada utang bank, terus kita malah minjamin uang ke direksi. Kira-kira kita jawab gimana ya? Ya nggak ada masalah. Emang masalahnya apa? Masalahnya apa ya? Oh, masalahnya adalah bunga bank itu nggak bisa dibiayakan gitu Pak ya? Ya udah, kalau itu ya kemungkinan iya. Jadi beban-beban yang berhubungan dengan direksi atau pribadi owner itu nggak bisa dibebankan. Artinya kan target dia adalah mengkoreksi beban bunga terhadap utang bank itu kan. Ya menurut saya sih masih masuk akal gitu. Ya sudah, kalau memang begitu maunya ya sudah kita koreksi saja dan tidak usah dibiayakan gitu Pak. Karena memang begitu, sudah betul ya. Semua beban-beban yang berhubungan dengan orang pribadi si karyawan, si direktur itu tidak boleh dibiayakan. Gitu. Gitu sih Pak. Semangat terbantu Pak Henry Awan. Lanjut, Bapak Akbar HD. Kalau PT saya udah lewat 4,8 M di tahun berjalan, itu masih 3 tahun pakai tarif 0,5%. Apakah itu saya bisa langsung pakai tarif umum? Jawabannya tahun depan Pak ya, tahun berikutnya ya. Dan kalau LB, nanti pemeriksaan kah? Karena nggak bayar 0,5%. Jadi gini Pak, kalau Bapak melewati 4,8 M di bulan sekarang nih ya, maka di tahun ini Bapak masih pakai 0,5% final sampai bulan Desember. Oke, tidak boleh berubah-ubah di tengah tahun ya. Jadi kalau di awal tahun Bapak masih 0,5%, maka sampai Desember pun tetap 0,5%, walaupun sudah melewati 4,8 M. Nah, tahun berikutnya barulah Bapak pakai PPh umum. Oke, tahun depan mulai Januari Bapak pakai PPh umum. Oke, gitu Pak. Nah, mengenai LB ya, SPT tahunan tidak boleh LB. Kalau SPT tahunan LB, maka akan terjadi pemeriksaan, itu garansi. Oleh karena itu, saya cenderung untuk menghindari LB. Kalau SPT tahunannya. Kalau SPT bulanan boleh, masa nggak masalah. Gitu, Pak. Semoga terbantu, Pak Akbar HD. Bapak Hafin 88. Kawan, jika status PH, apakah tunggakan PPh yang belum dibayar oleh suami, apakah istri terpotong ya?
Apakah harta istri ikut disita? Jawabannya tidak, Pak ya. Jawabannya tidak. Jadi, kalau si ada pisah harta, maka harta istri tidak akan disita. Tetapi, dia masih membuktikan bahwa harta istri itu memang bukan berasal dari suami. Nah, ini susah, Pak. Susah. Faktanya kan, walaupun dia pisah harta, itu kan uang bercampur aduk antara suami istri. Gitu loh. Kadang suami kasih uang ke istri, kadang istri kasih uang ke suami, bercampur aduk. Gitu kan. Dia akan sulit sekali untuk membuktikan bahwa harta si istri ini tidak berhubungan dengan suami. Sulit membuktikan. Gitu. Kalau dia bisa buktikan, dia selamat. Maka harta istri nggak bisa disita. Tetapi kalau dia nggak bisa buktikan, atau bahkan DJP punya bukti bahwa ini harta bercampur aduk, nggak bisa disita semua tetap. Gitu, Pak ya. Jadi solusinya apa? Solusinya adalah bercerai. Gitu, Pak. Semua teman tuh Pak Hafin 88. Bapak Akbar HD, kok di notaris bisa milih ya kok? Kok kata notaris PT Om saya malah pasti masuk PP 23? Enggak, bisa pilih. Jadi ketika bikin MPWP pertama kali di IREK, dia ada pilihan. Atau di AHU gitu ya, ada pilihan. Ada dua pilihan. Mau PPh final 0,5% PP 55 atau PPh umum PP 55 juga. Gitu. Pilihlah PPh umum, bisa pilih kok. Nah, kalau sudah terlanjur, Bapak lupa, sudah pilih atau belum pilih, maka sekarang bisa pilih. Bapak tinggal masuk ke DJP online, pilih menu KSWP, kemudian pilih menu yang namanya memilih PPh umum. Nah, tinggal cetak aja suratnya, selesai. Gitu, Pak. Semoga teman-teman tuh, Pak Akbar. Tetapi kalau kita nggak pilih, maka otomatis menjadi PPh final 0,5% ya. Nah, kemudian Bapak M. Adi Saputro. Kok Direktur PTP digaji di bawah PTKP? Apakah PT harus lapor PPh 21 masa nihil tiap bulan? Jawabannya perlu, Pak ya. Kalau Bapak menggunakan metode dividen, artinya direktur digaji di PTP, maka tetap harus bikin bukti potong dan tetap harus lapor walaupun nihil setiap bulan. Begitu, Pak. Kalau pakai metode dividen ya, artinya digaji si direkturnya. Oke. Semangat teman tuh Pak Andi. Bapak Bong Perdi, tidak perlu mengajukan permohonan terlebih dahulu ya kok? Tadi mengenai apa Pak ya? Oh pembukuan Pak ya? Nggak perlu ya. Jadi Bapak tinggal centang aja pembukuan, selesai. Gitu aja Pak. nggak perlu pemberitahuan ya. Semangat teman tuh Pak Bong Perdi. Bapak Ibu Kristiaime, kok pemadanan NIK NPWP, anak yang satu kartu keluarga, punya tabungan tapi tidak masuk di SPT orang tua. Apakah orang tua harus bayar pajaknya? Bayar masuk penghasilan lainnya? Menurut saya iya, Bu ya. Menurut saya iya. Kalau anak belum punya NPWP, maka semua harta dia perlu dilapor di bapaknya, di orang tuanya. Gitu, Bu. Nanti ketika dia dewasa, nah barulah itu harta dihibahkan kembali ke dia. Gitu, Bu. Supaya clear, nanti tiba-tiba ditemukan rekening, repot lagi kan. Gitu sih, Bu. Jadi mesti dilapor di SPT orang tua. Kalau emang mesti ada bayar pajak, ya sudahlah. Bayar pajak terpaksa. Gitu. Semoga teman tuh, Bu Kristiaime. Bapak Salman Talib. Kok, kalau selama ini pencatatan nggak mungkin kan ya tiba-tiba sepihak berubah jadi pembukuan. Agak susah ya, agak susah. Memang bisa sih. Ada kemungkinan nggak WPOP diwajibkan pembukuan? Enggak sih. WPOP itu wajib pembukuan kalau punya omset melebihi 4,8 M. Oke, kalau lebih dari 4,8 M wajib PKP dan wajib pembukuan. Tetapi kalau di bawah 4,8 M, dia boleh memilih mau pencatatan atau mau pembukuan. Gitu. Oke. Semua teman tuh Pak Salman Talib. Ibu R. Maurabat. Kok, kalau 2016 ke 2022 ada hutang bank. Setelah 2023, karena sudah lunas, maka saya hilangkan. Akan tetapi, di persediaan, karena membesar, maka saya bisa tambahin ke utang lain supaya balance. Wah, jangan deh Bu, jangan pakai balancing begitu. Menurut saya ya, hindari cocokologi, hindari kanan kiri seimbang. Ibu harus menjurnal. Ibu harus telusuri dari belakang, dari awal. Bagaimana cerita awalnya? Ibu harus telusuri akuntingnya, Bu. Supaya real, supaya Ibu tahu nih ceritanya, supaya terjurnal dengan baik semuanya. Gitu sih Bu menurut saya. Kalau Ibu pakai cara seperti ini, nanti utang lain-lain itu mau diapain nanti? Kapan mau dibayar tuh utang lain-lain? Kan repot kan? Gitu. Jadi lebih baik ditelusuri sampai belakang, sampai dapat ketemu masalahnya di mana. Kalau udah rusak, udah nggak bisa ditelusuri, kalau sudah terlanjur rusak nih, nggak bisa ditelusuri, bikin PT baru. Bu, bikin PT baru yang lama ini pelan-pelan dimatikan. Begitu. Kalau memang udah salah,
cuma ada 2 solusi, perbaiki atau matiin. Gitu. Jangan yang salah tuh dibiarin. Jangan. Kita tuh nggak tenang. Kita hidup nggak tenang kalau gitu. Kalau kita biarin yang salah ini. Gitu, Bu. Teman-teman tuh, Bu, mau rabat. Ibu Rika Chan, malam kok. Kau mau tanya, kalau pemeriksaan pajak itu tidak harus diawali dengan SP2DK dulu ya? Oh, tidak wajib ya, tidak harus. Boleh-boleh aja. Kalau dia suka mau langsung pemeriksaan ya boleh-boleh aja. Soalnya tadi siang AR ada WA bahwa dia dikasih penugasan pemeriksaan pajak, tetapi kami belum dapat surat pemberitahuan resmi. Oke. Boleh ya. Jadi tidak harus SP2DK dulu baru pemeriksaan, tidak harus ya. Boleh aja tanpa SP2DK lari pemeriksaan itu boleh-boleh saja. Terutama kalau ketemu oknum-oknum yang aneh-aneh gitu ya. Apalagi kalau sudah ada kantor pusat. Kan mereka nggak bisa lawan ya. Jadi KPP juga nggak bisa lawan kalau ada tugas dari kantor pusat, wajib periksa, ya udah periksa aja. Gitu. Semua teman tuh Pak Ibu Rika Chan. Bapak Made Bagus, kok kalau harta berupa tabungan salah buat tahun perolehan di SPTOP, apa perlu pembetulan untuk tahun perolehannya? Di semua SPT dari tahun 2019 sampai 2023. Nggak perlu, Bu. Menurut saya nggak perlu ya. Yang sifatnya, jadi gini, pembetulan yang sifatnya tidak menambah pajak, itu nggak perlu. Gitu ya. Orang pajak juga nggak mau lihat, gitu. Lu pembetulan tapi nggak nambah pajak, cuekin aja dia, nggak peduli dia. Gitu ya. Jadi, nanti aja Bu, tahun depan SPT 2024 nih, Ibu tinggal ubah. Nanti di SPT 2024 tinggal diganti menjadi tahun yang benar, tahun 2024 gitu boleh juga. Intinya nggak ada masalah Bu, kalau yang namanya tabungan, yang liquid gitu, mau tahun perolehan juga boleh, mau ikutin tahun berjalan juga boleh gitu ya. Nggak ada masalah kok, Ibu sudah betul kok, nggak ada masalah. Gitu. Semoga teman tuh Bu Made Bagus. Oke teman-teman ya, mohon maaf sudah lewat jam 9 ya. Jadi kita akan tampung dulu yang belum terjawab. Nanti kita akan jawab di video YouTube ya. Silakan subscribe YouTube-nya Pajak Smart. Oke, gue tampung dulu ya yang belum terjawab ya. Ada dari Ibu M. Riki Anjaya. Kemudian Bapak M. Andi Saputro. Kemudian Bapak Tumorang Parude. Kemudian Bapak Mei 2107. Kemudian Bapak Peter Taringan. Kemudian Bapak Omelet Teunggu. Kemudian Bapak Imunggo. Kemudian Bapak Nota Safe Places. Oke. Bapak Made Bagus. Kemudian Bapak Tony Haryop. Oke. Kemudian Bapak Bong Perdi. Kemudian Bapak Rika Chan. Bapak Ibu Tetidung. Bapak Webare Mitchell. Ibu Tetidung. Oke teman-teman ya. Thank you semua teman-teman yang mohon maaf sudah lewat jam 9. Nanti kita akan jawab di video YouTube yang terpisah ya. Semoga teman-teman semuanya teman-teman. Sampai jumpa lagi semuanya. Thank you. Mari.